Shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya, Bapak Ibu semua di rumah. Selamat hari Sabat buat kita semuanya pada siang hari ini. Saya percaya dalam kehidupan kita pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Amin. Saya mengajak kita untuk boleh bersama-sama berdoa bersama Bapak Ibu semuanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang di hadapan Tuhan pada hari ini Tuhan, hari Sabat-Mu, hari perhentian-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kehidupan kami di awal bulan ini Tuhan, bulan Mei Tuhan, di mana Kau masih memberikan kepada kami perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, segenap kami daripada umat-umat Tuhan ingin mengangkat tangan kami dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus, atas perlindungan Tuhan yang sempurna, atas penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami sepanjang bulan lalu Tuhan, hingga pada awal bulan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau masih menjaga seluruh kehidupan kami seperti Kau menjaga bagaikan biji mata-Mu sendiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan buat daripada suami dan istri, bahkan juga buat anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, keluarga besar kami. Engkau masih menjaga kami dengan sempurna Tuhan. Dan kami juga boleh berkata Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Bapa yang maha baik, bahkan Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati, memperlihatkan kekuasaannya, bahkan juga keperkasaannya kepada setiap kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bersama dengan umat Tuhan yang sedang menonton ibadah live streaming GBI Miracle Service Putra Mulia Hotel Medan. Kami ingin menaikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengangkat tangan kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang maha tinggi, yang maha kuasa, bahkan juga maha penyayang ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa Tuhan, Engkau melawat setiap daripada umat Tuhan yang sedang menonton daripada ibadah live streaming kami. Engkau mencurahkan roh-Mu atas kehidupan kami, bahkan pengurapan-Mu Tuhan, bahkan juga lawatan kuasa-Mu akan melawat setiap daripada jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sedang menonton daripada ibadah live streaming kami ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh merasakan Tuhan Yesus hadirat-Mu dalam kehidupan mereka lewat daripada ibadah live streaming. Kami ingin berdoa Tuhan, Engkau menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Yang lemah akan Engkau kuatkan, yang miskin akan Engkau berkaya, yang mengalami sakit penyakit secara tubuh jasmani, kami ingin berkata, kami telah disembuhkan oleh kuasa daripada darah dan domba Allah. Bahkan lewat daripada hadirat-Mu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kelegaan demi kelegaan, bahkan kemenangan-kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau akan memberkati ibadah kami Tuhan, dari mulai awal, pertengahan hingga pada penghabisan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami, menjamah setiap kehidupan kami. Kami ingin berkata kepada Engkau Tuhan Yesus, diberkatilah Engkau Tuhan. Kami akan terus memuliakan Engkau, kami akan terus menyembah Engkau dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam baik-Mu.
sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama dengan segenap hati kita naikkan pujian bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari segenap umat Tuhan, biarlah pada siang hari ini kita boleh membuka tangan kita sekali lagi. Kita buka hati kita pada siang hari ini, masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita ingin bersyukur kepada Tuhan kita. Dan lewat daripada penyembahan kita pada siang hari ini, biarlah kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan kita. Dan lewat penyembahan kita pada siang hari ini, biarlah setiap roh kita dibangkitkan kembali. Dan biarlah setiap daripada roh kita boleh bersuka cita dalam Dia pada siang hari ini. Oh rabata karabasana bala 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 bala
Kekuatan kami pada siang hari ini Tuhan adalah di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kami pada siang hari ini di dalam Engkau Yesus Tuhan. Bangkitkan
roh kami pada siang hari ini ya Tuhan. Bangkitkan seluruh kehidupan kami pada siang hari ini Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, biar kami boleh berkata, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Yes, ya Engkau layak dipermuliakan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pada siang hari ini lewat daripada hadirat Tuhan, setiap kehidupan kami akan dipulihkan, setiap kehidupan kami akan dijamah oleh Tuhan. Bahkan setiap daripada hati kami yang remuk, yang hancur, akan Tuhan bangkit lagi, akan Tuhan balut dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa Tuhan pada siang hari ini. Dan kami ingin berkata kepada Engkau Tuhan, haleluya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang akan menaruh kepada kami sukacita dalam hati kami, bahkan damai sejahtera dalam hati kami. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus, maka sia-sialah kehidupan kami saat ini. Menjalani kehidupan di tahun 2020 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, waktu itu sudah semakin dekat ya Tuhan. Waktu Tuhan sudah semakin dekat dalam kehidupan kami. Dan ini saatnya Tuhan, kami segenap umat Tuhan, kami segenap daripada hamba-hamba-Mu, kami segenap daripada gereja-gereja-Mu ya Tuhan, kami akan bangkit bersama-sama memberitakan Tuhan Injil kebenaran-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan pada siang hari ini Engkau bertata dalam setiap penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan setiap penyembahan kami yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, itu boleh berbau harum dan wangi kepada Engkau Tuhan. Bahkan lewat daripada pujian penyembahan kami Tuhan, maka pintu surga akan terbuka pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersorak-sorai bersama dengan umat Tuhan pada siang hari ini. Mari Kau bertata lewat pujian kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, di dalam pujian penyembahan kami ada kebebasan. Dalam pujian penyembahan kami Engkau bertata, bahkan Engkau akan memberikan kepada kami Tuhan kelepasan demi kelepasan. Bahkan yang terikat Tuhan akan dipatahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sedang berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu semua di rumah yang sedang menikmati bahkan menonton live streaming pada sore hari ini akan mendapatkan berkat Tuhan ketika kita boleh berfellowship dengan Tuhan, kita boleh berfellowship dengan orang-orang sekitar kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Mari kita terus lagi katakan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Anggur baru akan dicurahkan pada kita pada siang hari ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
membangkitkan umat pilihannya. Katakan sama-sama, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari semua berkata sama-sama, kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan bersama-sama, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sorakan, haleluya. Sahabatku, hidup ini adalah kesempatan. Bersama Bobby dan Henry, saya mau nostalgia. Kami dulu sama-sama di Jogja, masih sama-sama imut. Sekarang kayaknya juga masih imut bersama Yesus ya, masih imut. Kita akan memperkatakan dengan iman, hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila pengangkatan terjadi, hidup ini harus jadi berkat. Mari bersama-sama dari depan. Hidup ini adalah kesempatan. Yes, Lord. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bersama, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkat. Bersama, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja
juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat. Karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Sahabatku, pada saat ini kita akan belajar tentang topik safety first. Pastikan keselamatanmu. Sekali lagi, safety first. Pastikan keselamatanmu. Keselamatanmu adalah yang utama. Apa artinya kita kaya raya, berpangkat, berjabatan tinggi, tapi keselamatan kita nggak pasti.
Dan ada dua macam keselamatan. Keselamatan selama di muka bumi ini dan keselamatan di akhirat. Dan ingat, keselamatan di akhirat terpenting. Tetapi dimulai dari keselamatan di muka bumi. Nas kita ambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, kepada umat Israel, waktu perpisahan Yosua mengakhiri tugasnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Hari ini kita kenal Tuhan Allah ini adalah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Sahabatku, ayat ini sangat powerful menjadi ayat perpisahan Yosua kepada umat Israel. Walaupun akhirnya di kitab Hakim-Hakim kita melihat setelah Yosua meninggal, sebagian besar umat Israel berubah setia. Ini jangan sampai terjadi atas kita sehingga safety first tidak kita miliki. Safety itu segalanya hari-hari ini. Apalah artinya jabatan tinggi? Apalah artinya kekayaan banyak? Apalah artinya semua fasilitas, tapi kalau nggak selamat? Aturan pemerintah tentang social distancing memiliki blessing buat kita semua. Walaupun banyak keluhan karena kurang enak rasanya bila beribadah yang biasanya di gedung, di tempat ibadah, yang bisa ketemu banyak orang. Sekarang beribadah hanya di rumah. Akan tetapi itu ternyata merupakan ujian buat kita. Hal itu mengingatkan kepada kita tentang yang namanya komitmen kita beribadah kepada Tuhan Allah di dalam keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Setelah Allah menciptakan manusia hari ke-6 Adam dan diberikan Hawa. Dan yang menarik, keluarga inilah lembaga pertama yang Allah ciptakan, yang Allah proteksi. Memang Adam dan Hawa sempat gagal. Tapi Allah menyiapkan domba yang disembelih untuk membungkus dosa mereka. Dan hari ini gambarannya adalah Yesus sebagai anak domba Allah yang darahnya dicurahkan untuk menebus kita dan keluarga kita. Sepanjang sejarah, Allah selalu memakai keluarga demi keluarga. Waktu Kejadian 6 ada hukuman hukuman air bah massal. Selama setahun ada keluarga yang di-lockdown oleh Tuhan. Namanya keluarga Nuh. Lalu Allah memilih keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub menjadi keluarga Israel, bangsa pilihan Allah sampai hari ini. Dan kita adalah keluarga rohani. Karena kita percaya kepada Yesus. Di kitab Yohanes pasal 2, mukjizat pertama dibuat di keluarga. Bahkan setelah itu mukjizat yang kedua adalah hidup nikah yang disembuhkan, dipulihkan. Yaitu anak disembuhkan karena doa bapaknya kepada Yesus. Bentuk kasih sayang yang paling dekat kita bisa lakukan adalah kepada anggota keluarga. Sehingga kita bisa memastikan apakah terang Tuhan dapat dirasakan pada keluarga atau tidak. Jujur, sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, paling berat buat saya adalah mempraktikkan firman itu di rumah. Saya bersyukur sampai hari ini istri saya juga hamba Tuhan dan punya panggilan yang sama, tentu lebih mudah. Tapi buat anak-anak saya, apakah khotbah saya di tempat ibadah, khotbah saya di media, sama dengan kelakuan saya sehari-hari? Saya sampai hari ini bersyukur. Saya tidak mencoba untuk berdua pribadi, mencoba untuk sok baik, sok suci,
di pelayanan, di rumah tidak. Enggak, sedang belajar untuk sama. Dan yang saya bangga, itu reward hadiah dari Tuhan untuk saya. Anak saya yang pertama, anak sulung, terpanggil menjadi hamba Tuhan. Karena panggilan Tuhan, karena melihat panggilan ayah dan ibunya saya, dan istri. Itu reward hadiah terbesar. Walaupun saya bersyukur, anak kedua juga berkata, saya nanti bantuin abang, bantuin koko, bantuin kakak, untuk terlibat di pelayanan. Tidak jarang, masing-masing anggota keluarga sibuk, busy. Sehingga sulit berkomunikasi dan suka jalan sendiri-sendiri. Dan itu merupakan sebuah fakta yang ada. Sebelum darurat corona, banyak anggota keluarga kadang pergi ke mall, ke restoran. Berempat makan, berlima makan. Tapi sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Bahkan suami bilang sama istrinya, pulang yuk pakai gadget. Istri bilang, oke. Tapi saya sudah menerapkan suatu tata tertib dan pola yang terbaik. Kalau kita berempat makan, anak saya 2 dan istri, kami menaruh handphone dan kita berkomunikasi. Apa yang menarik, saya pun masih belajar. Kita terus belajar. Gimana safety plus dialami, dirasakan dari keluarga. Pujian ini berkata, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, Yosua berkata, aku dan keluargaku menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Hari ini kita kenal dengan nama Tuhan Allah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus. 1 Yohanes 3:16 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Pastikan kita bukan omong doang, atau NATO, knock action, talk only. Tetapi kita melakukan kasih dengan perkataan lidah dan juga perbuatan dalam kebenaran. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan roh saja, kebenaran saja, bersama-sama. Kalau kita mulai praktek mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, mengasihi keluarga kita, sesama seperti diri kita sendiri, itu powerful. Di keluarga kita tidak saja dikenal tapi juga diperhatikan. Apakah iman kita menjadi teladan? Apakah kasih kita juga diuji dengan perbuatan kita? Atau hanya kiasan rohani semata-mata? Saya jujur pernah mendengar kesaksian. Seorang Pak Gembala khotbah. Saudara-saudara, kasih itu lemah lembut. Kasih itu sabar. Kasih itu mengampuni, memaafkan, menutupi segala sesuatu. Istrinya dari belakang teriak, omong kosong, dan istrinya keluar. Ternyata khotbah Pak Gembala itu tidak sesuai dengan tindakannya di rumah. Saya bersyukur banget, karena istri saya juga pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Dia mencoba untuk mempraktekannya, saya mempraktekannya, dan kami saling support. Bahkan kadang-kadang kami juga nggak cocok, namanya juga pernikahan itu bukan harus cocok, mencocokkan. Tapi begitu menjelang mau khotbah hari Sabtu dan Minggu, kita cepat-cepat berdamai. Nah, saya bersyukur karena hari-hari ini tiap hari kami khotbah. Ada yang lewat Zoom, lewat online, sehingga terus berdamai. Dan akhirnya kami biasa damai dan sejahtera. Sekarang banyak orang yang main sosmed. Dengan Instagram, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan Twitter, bahkan dengan sosmed yang lainnya, sehingga terlibat dalam kegiatan rohani di gereja secara online, ibadah secara online. Tapi setelah dicek ternyata jauh dari apa yang ditampilkan di sosial media. Kadang-kadang hanya muncul namanya doang, video atau foto dia nggak ada. Bahkan dipanggil-panggil nggak nyambung.
Kalau toh muncul fotonya dia sedang memegang gadgetnya dia, sehingga sulit untuk dideteksi. Tapi saya percaya, tipe saudara yang mengikuti program ini, yang mengikuti ibadah melalui online ini, Anda bersama saya belajar untuk sungguh-sungguh. Yakobus 2:14 berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatannya? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apa artinya memiliki iman tidak punya perbuatan? Mari kita lihat. Ternyata Yakobus ini menyatakan dengan jelas, iman yang menyelamatkan adalah iman yang bisa dibuktikan dalam perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari. Tidak salah bila kita sering dicap sebagai orang yang tidak memiliki integritas iman. Kenapa? Kita tidak punya integritas iman sesuai dengan iman yang kita percayai. Percayanya sungguh, kelakuannya nggak sungguh. Apalagi bila kita dikenal sebagai orang yang melayani, bukankah hal itu akan menjadi membuat Tuhan tidak berkenan? Kok nggak pas ya? Itu namanya, munafik. Di depan beda, di belakang beda. Jujur apa adanya. Kenapa ada banyak orang hari-hari ini munafik? Karena dia merasa orang lain tidak bisa membaca pikirannya. Tapi kalau Tuhan bisa baca pikiran kita. Kenapa banyak orang munafik? Oh, nggak tahu apa yang diperbuat. Kelihatannya smile, oke, bagus, padahal bendol di belakang, seperti belangkon. Tapi hari ini kita akan belajar dari Yosua, safety first. Saya ulangi, kita akan belajar dari Yosua, safety first. Kepastian keselamatan yang utama, yang first safety, keselamatan. Dan kita akan coba bedah dari pengalaman Yosua ini untuk kita terapkan hari-hari ini bagi keselamatan keluarga kita. Ada 3 hal yang bisa kita pastikan agar keluarga kita telah beroleh yang namanya safety first, keselamatan. Ingat, orang siap bayar mahal. Orang siap bayar berapapun harganya, asal selamat. Hari-hari ini biaya kesehatan, biaya kenyamanan hidup sangat mahal, tapi tetap dibayar. Yang penting selamat. Bahkan ada orang yang berkata begini, berapapun ku bayar, asal ginjalku bisa berfungsi kembali. Mau transplant ginjal, transplant hati, mau bedah jantung, berapapun dibayar, asal selamat. Ini untuk keselamatan yang sementara di muka bumi. Yang umur manusia punya batas, apa itu keselamatan kekal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Safety first, keselamatan kekal, tidak dijual online. Coba Anda googling. Mau beli keselamatan kekal, nggak dijual. Yang ada keselamatan sementara. Dokter kadang memberi obat yang mahal. Rumah sakit memberi syarat-syarat juga yang cukup mahal. Tapi tetap mereka bilang, tetap berdoa ya, biar Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang bisa menjamin. Untuk kesembuhan yang hanya sementara di muka bumi, harganya mahal, kau bayar. Apalagi untuk keselamatan kekal. Roma pasal yang ke-6 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 3:23, semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karunia Allah hidup kekal di dalam Yesus. Upah dosa adalah maut. Ada berkata begini, Pak itu dia berdosa, enggak maut-maut. Maut ada 3. Maut kekal di neraka selamanya. Maut secara rohani, dia hidup tetapi rohaninya mati, tidak kenal Tuhan. Yang ketiga maut, tubuh, masuk kubur beneran. Ada orang yang belum masuk kubur tapi rohaninya mati.
terlebih yang mengerikan masuk ke neraka kekal selamanya. Hari ini kita akan mencoba membedah 3 hal yang bisa kita pastikan agar keluarga kita seluruhnya memiliki keselamatan. Pertama, bertumbuh dalam firman Tuhan. Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bertumbuh dalam firman. Ingat, Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran akan firman. Saya tahu saudara dengan mengikuti program ini, Anda sudah punya firman. Kalau enggak, ngapain? Sekarang godaan pelayanan online, ibadah online, banyak. Anda masuk ke YouTube, ada cerita ini, cerita itu bisa berbelok. Anda masuk ke Facebook, ada sale ini dan situ bisa berbelok. Anda mau masuk online yang lainnya, di semua sosmed ada godaannya. Tapi saya tahu Anda coba fokus saat ini. Yuk fokus. Safety first. Pastikan keselamatanmu. Caranya bertumbuh dalam firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pada mulanya firman. Kan di kitab Kejadian, berfirmanlah Tuhan, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah hutan, jadilah binatang, jadilah ikan di laut, binatang di darat. Karena firman itu menjadi manusia. Diam di tengah kita. Yesus adalah firman menjadi manusia. Hormati firman. Mazmur 1 ayat 3 berkata, kalau kita duduk diam mendengarkan firman, kita seperti pohon di tepi aliran sungai ya Tuhan, tidak layu. Saya kemarin terkagum-kagum, ya belajar lah. Saya mewawancarai artis, mewawancarai aktor atau host buat acara sekuler. Istrinya mantan Indonesian Idol. Di masa pandemi corona begini saya tanya, gimana kok boleh bertahan hidup? Saya nggak jaga gengsi. Yang bisa saya kerjakan. Saya jualan jeruk. Istri saya jualan bawang putih bahkan. Padahal Indonesian Idol. Karena enggak apa-apa, kreatif, produktif dari rumah. Pastikan Anda berinovasi. Yang pertama, bertumbuh dalam firman. Bukan hanya membaca firman, mendengar firman, merenungkan firman, dan melakukan. Sikap kita terhadap firman menentukan pertumbuhan iman kita. Dikatakan di kitab Wahyu, berbagailah orang yang mendengar firman dan mengikutinya. Bukan hanya mendengar, menurutinya. 5 sikap kita terhadap firman dari jari-jari tangan saya. Yang pertama adalah mendengar. Ini paling lemah. Hanya jari kelingking mendengar, mudah jatuh. Kedua membaca, agak kuat. Mendengar dan membaca. Tapi masih goyang. Yang ketiga lebih kuat. Merenungkan, lumayan. Mendengar, membaca, merenungkan, mulai mencatat yang penting. Anda akan tidak dapat apa-apa kalau ikut ibadah online ini tanpa mencatatnya, tanpa merenungkannya. Renungkan. Firman ini untuk dia juga untuk saya. Karena firman itu sifatnya umum. Dan juga khusus. Umum untuk semua orang, berlaku khusus untuk orang tertentu. Menjadi logos umum, rema khusus. Firman khusus, pada saat ini khusus, untuk orang khusus dengan tujuan khusus. Catat. Yang keempat, jangan lupa, bukan hanya mendengar, membaca, merenungkan, Anda menghafalkan yang penting. Tentu tidak perlu membaca dan menghafalkan ayat yang Yudas menggantungkan diri atas buah pohon. Tidak usah yang itu. Dan yang kelima, melakukan, kuat. Mendengar, membaca, merenungkan, menghafalkan ayat yang penting. Kira-kira belasan tahun lalu saya pertama kali khotbah di TV, produser bilang, Tinpronya berkata, Pak,
Jangan khotbah bolak-balik lihat catatan. Walaupun lihat Alkitab juga nggak bagus karena orang mau eyes to eyes. Anda tahu, saya khotbah dari ayat-ayat yang saya hafal. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya mulai perkatakan hanya yang saya hafal. Ayat terpendek 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Yakobus 5:16, Elia manusia biasa seperti kita. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 1. Mulai saya perkatakan karena merenungkan dan juga menghafalkan firman. Setelah Anda bertumbuh dalam firman Tuhan, yang kedua, melayani sesama dalam kasih. Jadi bertumbuh dalam firman, ke atas dan ke samping. Yang kedua, melayani sesama dalam kasih. Ayatnya Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Apa artinya hidup kita hari-hari ini kalau nggak lurus? Ada sebagian orang salah paham, jalan dikiranya lurus, ujungnya maut. Hati-hati. Yang kedua ini, setelah Anda bertumbuh dalam firman, Anda mempraktekkan firman. Melayani sesama. Setelah kita bertumbuh dalam firman, dekat sama Tuhan, kita melayani sesama. Seperti mengasihi, melayani diri kita sendiri. Yang ketiga terakhir, membangun mezbah keluarga. Kenapa kadang kita tidak tahan terus-menerus melayani sesama? Karena tidak ditopang dengan mezbah doa keluarga. Nas daripada membangun mezbah keluarga saya ambil dari Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi setelah kita bertumbuh dalam firman, yang kedua kita melayani sesama dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pastikan hari-hari ini bangun mezbah doa keluarga. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan keluargaku, kotaku, bangsaku, bumiku. Pastikan keselamatan yang kita terima tidak hanya berhenti di kita saja, di diri sendiri, di keluarga kita. Biarlah keselamatan kita menjadi semangat kita untuk membawa kabar baik kepada semua orang, sehingga keluarga kita pun menjadi keluarga yang menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak keluarga-keluarga lain. Kenapa Nuh disuruh bangun bahtera? Supaya Nuh bisa dipakai menyelamatkan keluarga-keluarga yang lain. Tapi sayang, 1000 sayang, orang-orang zaman Nuh tidak percaya. Justru binatang-binatang sepasang yang percaya. Hari-hari ini ada nubuatan. Kan banyak orang punya shio tikus, shio babi, shio kuda, punya bintang Leo. Maka orang-orang yang punya karakter shio dan bintang itu akan masuk bahtera seperti zaman Nuh dengan cara Tuhan. Akhirnya kita di penghujung program ini. Firman Tuhan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk saudara. Ya, untuk saudara. Juga untuk saya. Pastikan Anda memiliki yang namanya safety first. Jaminan keselamatan. Yuk, belum terlambat. Alkitab ini
kalau boleh diperas dalam satu kesimpulan, yaitu panggilan dan pilihan. Semua kita dipanggil, tapi pilihan tergantung kita. Kalau kita nggak mau, nggak dipaksakan. Tuhan berikan free will, kehendak bebas. Tapi belum terlambat. Hari ini yang pertama, kalau kau anak yang hilang, segeralah kembali dan bertobat. Saya nggak tahu Pak Siti anak atau bukan. Ya udah, gampang. Bertobat dari dosamu. Terima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Saya sudah anak Tuhan Pak, tapi kurang sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh. Ayo bertumbuh. Bertumbuh dalam firman. Bertumbuh dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Dan terus membangun mezbah keluarga yang solid. Roh Kudus akan membantu kita, memampukan kita. Dan pasti Anda akan mengalami yang namanya mujizat terbesar. Hidupmu diselamatkan. Mujizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan, buta melihat, bukan orang mati dibangkitkan. Tapi hidupmu diubahkan dan kau terima keselamatan yang kekal. Rencana besar Tuhan ada rencana kecil dan rencana besar. Rencana kecilnya engkau diselamatkan. Rencana besarnya engkau dipakai menjadi alat keselamatan. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Jadikan Yesus Tuhan dan Rajamu. Iring dia, jadilah muridnya. Dan akhirnya kita punya menjadi mempelainya. Saudara yang sakit akan terima kesembuhan. Saudara yang lemah akan diberi kekuatan. Saudara yang sedang terpuruk akan dibangkitkan Tuhan. Ingat, pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Bertunggu berseru, Tuhan berikan jalan keluar. Terus, iring Yesus. Mengikuti Yesus. Setia kepada Yesus. Mulai hari ini bersama keluargamu sampai selama-lamanya. Kita berdoa, sempurnakan firman-Mu yang tidak pernah gagal. Rencana pendeta, rencana keluarga, rencana manusia, apalagi pribadi bisa gagal. Rencana firman-Mu nggak pernah bisa gagal. Sempurnakan dengan Roh Kudus-Mu, berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai dan menyelamatkan kami semua. Dalam nama Yesus. Safety first. Amin.